Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-karunia tersebut, baik dengan mengucapkan Alhamdulillah atau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang dengan salawat itu mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini tidak panjang yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan pesan kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar. Jadi Nabi pernah berpesan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra aniki. Wahai Abu Dzar, perbaikilah, perbaharuilah, perbaguslah kapalmu, fa innal bahra aniki, karena sesungguhnya lautan itu amat dalam. Nggak berhenti di situ, Nabi juga melanjutkan pesannya, wa khuziz zada kamilan, dan ambillah bekal, bawalah bekal kamilan, yang sempurna. Kenapa? Karena fa'inna safaruhai, karena perjalanan itu amat jauh. Kemudian Rasulullah juga melanjutkan, dan wahai Abu Dzar, kamu juga harus ingat bahwasanya kamu ini harus khaffifil himla, ringankanlah beban kamu, fa innal aqabata qaum, karena sesungguhnya tebing itu sangat curam. Dan yang terakhir, wa akhlisil a'mala fa innana qad qasir, dan ikhlaslah dalam beramal karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Nasihat yang pertama dari Rasulullah kepada Abu Dzar adalah jaddidis safinah. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu, perbaguslah kapalmu, fa innal bahra anik, karena sesungguhnya laut ini amat dalam. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, di sini Rasulullah dalam pesan yang tersirat ingin menyampaikan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, perbaguslah, perbaharuilah, perbaikilah niatmu. Jadi dalam sebuah perjalanan kita diibaratkan oleh Rasulullah seperti nahkoda yang mengatur perjalanan kita sendiri. Maka tentu sebelum berlayar kita harus mengecek dulu kapal kita, karena kita adalah nahkoda yang handal. Tapi kan nggak cukup. Ada pilot pesawat itu jam terbangnya sudah puluhan ribu jam, tapi masih jatuh juga. Kenapa? Karena kapalnya nggak siap, pesawatnya yang tidak siap, ada kendala. Nah, di sini Rasulullah, sekalipun kamu ini adalah nahkoda yang handal untuk perjalanan kamu juga tetap harus mengecek. Jadi di safinah, cek kapal kamu. Kata Syekh Nawawi, cek niat kamu, karena amal itu pondasinya adalah niat. Jadi amal ini adalah pondasinya itu adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi, sesungguhnya amal itu sangat tergantung kepada niat. Itu seperti misalnya kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Amalnya sama,
tapi niatnya berbeda, sehingga di sisi Allah pun nilainya jadi berbeda. Ketika Nabi Yusuf itu pergi ke pintu, itu kan sama-sama pergi ke pintu dengan Zulaikha, ya kan? Nabi Yusuf ketika lagi di kamar sama Zulaikha, Nabi Yusuf pergi ke pintu. Tujuannya apa? Untuk lari dari Zulaikha. Niatnya lari dari Zulaikha. Tapi kalau Zulaikha lari ke pintu untuk narik Yusuf. Jadi amalnya itu kan sama-sama lari ke pintu, tapi karena tujuannya berbeda, jadi di sisi Allah pun juga jadi berbeda. Jadi bisa jadi amal kita ini sama, tapi karena niatnya berbeda, ya nilainya di sisi Allah pun juga berbeda. Kita duduk di sini sama, cuma nilainya di mata Allah jadi berbeda. Kenapa? Mungkin karena Om Iwa niatnya ada banyak, dia datang ke masjid untuk silaturahim, ada 10 niat, ya kan? Kemudian Om Ade ada 15 niat, kemudian Om Arif ada 20 niat, jadi udah dicatat dulu niatnya. Tapi niat itu memang sebegitu penting. Ya, bahkan ada salah satu ulama itu yang menulis satu kitab judulnya Kitabun Niyat, Kitab Niat. Ya, Syekh Sa'ad. Beliau menulis satu kitab judulnya Kitabun Niyat. Jadi kalau pengen belajar, itu niatnya itu bukan cuma niat belajar, ada banyak. Saya niat belajar yang pertama untuk menghilangkan kebodohan. Kemudian yang kedua saya niat belajar untuk bisa bermanfaat supaya amal saya ini jadi benar. Kemudian yang ketiga ditulis, keempat ditulis, kelima sampai belasan. Saking pentingnya niat. Dan Rasulullah yang menegaskan yang pertama bahwasanya amalan itu sangat tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan kita hanya akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Di dalam hadis Riyadhus Shalihin itu yang sering dibaca pada maghrib itu juga kan dijelaskan bagaimana seseorang itu nanti akan dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah itu sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi ketika ada satu daerah yang kena azab dari Allah misalnya, bagaimana status orang mukmin? Bagaimana status orang yang sujud kepada Allah? Apakah dia itu kena azab atau enggak? Tenang, kata Rasulullah, semua itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Jadi dipisahkan antara orang yang mukmin dengan orang yang kafir. Kalau ini niatnya sudah bagus, beriman kepada Allah, sekalipun kena kena musibahnya di sana, tapi tetap dia nanti ketika dibangkitkan, dia ini akan sesuai dibangkitkan dengan niatnya. Jadi kata Rasulullah, fa'inal bahranik, karena sesungguhnya lautan itu amat dalam. Nah, ini pesan buat kita ini selamat, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Jadi lautan itu amat dalam, ya maksudnya neraka itu amat dalam. Jangan sampai kamu jatuh. Kalau misalnya kamu jatuh itu ya neraka itu amat dalam. Ya, jadi kamu harus memperhatikan niat kamu, wahai Abu Zar. Jangan sampai kamu ini memiliki amal tapi niatnya itu salah. Itu yang pertama, soal niat. Kemudian yang kedua, kata Nabi kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, kamu ini ketika melakukan perjalanan jangan cuma mikirin kapalnya aja niatnya, tapi kamu juga mikirin bekalnya. Kata Nabi, wa khudhizzada kamilan, dan ambillah bekal, bawalah bekal yang sempurna, kamilan, yang sempurna. Kenapa? Fa inna safar ba'id, karena sesungguhnya perjalanan itu amat panjang. Kita pengen jalan misalnya ke daerah yang jauh, beda state, kita kan persiapkan bensinnya. Tapi kalau perjalanan ke akhirat itu kan zatnya itu bukan harta dunia, tapi zatnya itu adalah amal salih. Bekalnya itu adalah amal salih. Ya, harta bisa jadi amal salih, tapi harta juga kan bisa jadi amal salih, amal yang jauh dari salih. Ya. Jadi yang kita bawa nanti itu bekalnya adalah amal yang salih. Makanya disebut kamilan, kata Nabi, yang sempurna, artinya yang efektif. Kita ini ada begitu banyak amal sehingga kita banyak pilihan. Mana amal yang terasanya ringan tapi manfaatnya itu bisa berlangsung bahkan setelah kita mati. Salah satunya kan adalah wakaf, sedekah jariah, bukan mempersiapkan anak itu menjadi anak yang salih. Cuma pahalanya terus mengalir.
Jadi sederhana, cuman manfaatnya tetap terus ada bahkan ketika kita sudah wafat. Itu yang kedua, jadi persiapkan bekal. Kemudian yang ketiga, kata Nabi itu wa khaffifil himla, karena perjalanannya ini sangat jauh, kemudian tingkat kesulitannya juga sangat tinggi. Kamu jangan mikirin cuman kapalnya, niatnya, kamu juga jangan mikirin sama bekalnya, tapi kamu itu harus membuang beban-beban yang kira-kira nggak perlu. Wa khaffifil himla. Jadi kalau nggak perlu ya jangan dibawa, karena nanti akan menambah beban. Kalau misalnya bebannya terlalu berat, khawatir nanti tenggelam juga. Maksudnya apa? Maksudnya beban di sini adalah beban yang bersifat duniawi. Makanya ketika orang mau mati, itu kan beban duniawi itu kan harus dihilangkan terlebih dahulu. Ada yang susah mati karena punya salah sama orang. Ini kan dia minta maaf keluarganya, maafin saya, maafin ayah saya, maafin keluarga saya. Nah beban duniawinya dihilangkan. Kemudian ada hak-hak orang yang tertahan. Bahkan ketika mati, sudah mati masih ada hak orang yang tertahan, itu keluarganya masih wajib. Supaya apa? Beban duniawi itu hilang. Itu sangat penting. Jangan sampai beban duniawi itu menghambat kita, padahal amal sudah bagus, tapi masih ada beban-beban yang justru malah menghambat perjalanan kita menuju kepada syurga. Kemudian yang terakhir, wa akhlisil amal, dan murnilah kamu dalam beramal. Jadi tujuan kamu itu harus satu. Jadi ketika kamu naik kapal, pastikan tujuan kamu itu mau kemana. Jangan sampai ketika kita beramal, tujuan kita ini selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hanya untuk ingin dilihat sama orang lain misalnya. Wal'iyadzubillah. Kalau begitu kan gak nyampe. Sekalipun amalnya sudah bagus, ya kan, kemudian tapi tujuannya salah, akhirnya tidak nyampe kepada apa yang kita inginkan, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 4 pesan dari Rasulullah SAW kepada Abu Dzar yang menunjukkan bahwasanya perjalanan menuju akhirat itu sangat berat. Tadi disebutkan bahwa Amik, lautan yang amat dalam, kemudian disebutkan Safar Ba'i, kemudian disebutkan Al-Aqabah Taqa'u, sangat terjal, sangat curam. Jadi kita ini perlu untuk mengingat pesan ini agar kita bukan hanya selamat di dunia, karena kita tentu ingin selamat di dunia, karena kita sering berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah kami pengen dapat kebaikan di dunia, tapi juga wafil akhirati hasanah, dan kami juga ingin mendapatkan kebaikan di dalam akhirat juga. Jadi bukan cuma di dunia, tapi di akhirat juga. Nah salah satu yang harus kita lakukan adalah jadi niat amalnya sebagai bekal. Beban-beban dunia ini juga kita harus singkirkan. Ibarat kita lagi ada di kasir kan, semakin banyak barang belanjaan yang kita bawa di kasir itu semakin lama, ya kan? Karena banyak yang kita ambil. Kalau misalnya yang kita ambil itu sudah kita kasih, sedekahkan, jariahkan, kita investasikan kepada pendidikan anak atau kepada keluarga kita, maka ini termasuk bagian daripada khaffifil himla, sehingga kita ketika berpulang menuju kepada Allah, kita sudah memiliki hati yang tenang, karena himlanya sedikit, bebannya sedikit. Makanya orang miskin itu ya paling senang ketika di akhirat itu, karena himlanya sedikit. Tapi ya enggak bahagia juga di dunia. Enggak pusing gitu. Enggak pusing, ya kan, karena barang bawaannya sedikit, ya bebannya sedikit. Tapi yang gak enak juga di dunia. Kita mah tenang-tenang saja, yang tengah-tengah tuh. Ya kan, di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Ya, kalau minta sama Allah itu enak di dunia, enak di akhirat. Jangan cuma pengen enak di akhirat, karena takutnya betul dikabulin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi efek dari perkataan itu juga sangat luar biasa. Kalau saya mau pengen bahagia di akhirat aja, di dunia mah terserah engkau. Ya benar, akhirnya dikabulin sama Allah. Ya jangan. Jadi perkataan juga harus dijaga supaya perkataan yang baik itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan yang buruk pun itu bisa menjadi ujian buat kita semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menyiapkan bekal menuju akhirat, sehingga kita tergolong menjadi orang-orang yang selamat
dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu